Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada diskusi kali ini kita akan membahas tentang analisis kesalahan berbahasa dalam bidang morfologi. Sedikit penjelasan tentang kesalahan morfologi ini adalah yang ditemukan pada jurnal dialektika merupakan kesalahan dalam bentuk afiks, yaitu kesalahan pada penulisan prefiks dan konfiks. Lebih jelasnya, kita akan bahas satu persatu pada pemateri kali ini. Pemateri pertama yaitu Asmarani, kedua Mintresia Astri Cahyani, ketiga yaitu Naurah Nazifah, keempat Citra Iriani Rombe, yang kelima yaitu Bernadetta Pahu, dan yang terakhir yaitu Wisnu Aji Prasetyo. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri 1 memaparkan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan morfologi. Kesalahan morfologi yang ditemukan pada jurnal dialektika merupakan kesalahan dalam bentuk afiks, yaitu kesalahan pada penulisan prefiks dan konfiks. Kesalahan tersebut terjadi karena penulis kurang memahami mengenai struktur dan kaidah kebahasaan. Faktor lain yang dapat mempengaruhinya yaitu karena kebiasaan dan juga kurang adanya yang peduli terhadap kesalahan dalam penulisan, sehingga kesalahan itu terus-menerus terulang. Upaya untuk meminimalisasi kesalahan penulisan dalam tataran morfologi perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, memperluas tentang pengetahuan penulisan dan struktur kebahasaan. Yang kedua, selalu berlatih menulis dan melakukan evaluasi untuk mengurangi kesalahan yang sering muncul. Dan yang ketiga, menggunakan pedoman seperti KBBI dan UEB supaya bisa menambah kosakata dan bisa menuliskannya dengan benar. Sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mintresia Astri Cahyani sebagai pemateri kedua. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri pertama. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua untuk memaparkan materinya. Sorry, saya pasti materi kedua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Bernadetta Pahu memaparkan materi yang kedua. Kesalahan afiksasi. Kesalahan bahasa dalam bidang afiksasi antara lain seperti yang dipaparkan berikut ini. 1. Penghilangan prefiks me. Kesalahan afiksasi yang ditemukan dalam sebuah tuturan adalah penghilangan prefiks me. Contoh, kemarin Komang tidak jadi bawa buku ke rumah saya. Kata yang bawah pada tuturan di atas merupakan kesalahan pembentukan afiksasi, yaitu penghilangan prefiks me. Kata bawah seharusnya mendapatkan prefiks me sehingga menjadi kata bawah. Hal ini dikarenakan kata bawah merupakan golongan kata kerja. Seharusnya tuturan yang benar ialah kemarin Komang tidak jadi membawa buku. Kemarin Komang tidak jadi membawa buku ke rumah saya. Yang kedua, kesalahan sumilfiks. Contoh, Bu Fami menyontek. Pada kalimat di atas, kata menyontek berasal dari kata sontek yang diberi afiksasi berupa prefiks me. Kata sontek apabila diberi prefiks me menjadi menyontek. Perbaikan tuturan tersebut adalah Bu Fani menyontek. Yang ketiga, menghilangkan prefiks ter. Kesalahan afiksasi selanjutnya adalah penghilangan prefiks ter. Fungsi dari awalan ini adalah
membentuk kata sifat atau kata kerja pasif. Contoh, ketawa saja kamu, Dek. Padahal kalimat di atas misalnya kata ketawa seharusnya diucapkan tertawa. Sehingga perbaikannya adalah tertawa saja kamu, Dek. Yang keempat, penghilangan prefiks ber. Kesalahan tuturan lainnya yaitu penghilangan prefiks ber. Contoh, saya sih niat untuk bertanya, Bu, tapi tidak tahu ingin bertanya apa. Pembentukan kata-kata seperti kata niat merupakan kesalahan yang ada pada tuturan siswa. Adapun perbaikan dari kalimat di atas adalah saya sih berniat untuk bertanya, Bu, tapi tidak tahu ingin bertanya apa. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya kepada pemateri ketiga saya persilahkan. Kepada pemateri ketiga saya persilahkan untuk membacakan materinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Penghilangan prefiks se dan penambah prefiks me. Kesalahan penghilangan prefiks se contohnya, waktu senja ke kamar mandi, saya juga keluar, Pak. Terjadi penghilangan prefiks se yang perlu ditambahkan pada kata waktu agar kata tersebut berfungsi sebagai adverbia sehingga kata tersebut menjadi sewaktu. Oleh karena itu, maka perbaikan tuturan tersebut adalah sewaktu senja ke kamar mandi, saya juga keluar kelas, Pak. Kesalahan penambah prefiks se, contohnya, saya dan sekeluarga sudah pernah ke sana, Bu. Terjadi penambah prefiks se pada kata sekeluarga. Pemakaian prefiks se pada kata sekeluarga dalam kalimat tersebut menyebabkan kalimat tidak berterima dalam bahasa Indonesia. Cukup menggunakan kata keluarga. Oleh karena itu, kalimat yang benar ialah saya dan keluarga sudah pernah ke sana, Bu. Penghilangan prefiks per. Kesalahan prefiks per berikutnya adalah penghilangan prefiks per. Contohnya, sekarang sekolah sudah dikatakan, Pak, tidak boleh menggunakan kaos kaki pendek. Pada tuturan di atas, kata dikatakan seharusnya diubah menjadi diperketat. Prefiks per berfungsi untuk membentuk kata kerja. Makna yang diperoleh dari prefiks per tersebut adalah membuat sesuatu lebih. Oleh karena itu, perbaikan dari kalimat tersebut adalah sekarang sekolah sudah diperketat, Pak. Tidak boleh menggunakan kaos kaki pendek. Penghilangan prefiks di. Terdapat kesalahan afiksasi yang berupa penghilangan prefiks di. Contohnya, kapan kumpulin tugasnya, Pak? Akar dari kata kumpulin adalah kumpul, seharusnya ditambahkan prefiks di pada kalimat kata kumpul. Hal ini dikarenakan prefiks di berfungsi untuk menyatakan tindakan. Oleh karena itu, perbaikan yang kesalahan afiksasi berikutnya adalah ketidaktepatan penggunaan sufiks. Kesalahan penggunaan sufiks ialah berupa kesalahan penambah sufiks an. Contoh, kalau aku pada hari liburan bermain HP saja. Pada kata liburan seharusnya sufiks an tidak dibubuhi. Hal ini dikarenakan tanpa sufiks an pada kata liburan seharusnya sufiks an dihubungi. Hal ini dikarenakan tanpa sufiks an pada kata libur sudah dapat diketahui makna atau maksud tuturan, yaitu yang bersangkutan saat itu sedang berada pada masa libur. Jadi perbaikannya adalah kalau aku pada hari libur bermain HP saja. Selanjutnya, kesalahan penghilangan konfiks. Kesalahan berikutnya terdapat pada tuturan seorang adalah kesalahan penghilang konfiks. Contohnya, di hutan itulah awal mula mereka kenalan. Kata kenal yang merupakan bentuk dasar kata kenalan yang terdapat pada data, sehingga menjadi berkenalan.
Jadi tuturan yang benar ialah di hutan itulah awal mula mereka berkenalan. Sekian dari materi, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Citra Iriani sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri keempat untuk membacakan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu afik yang luluh tidak diluluhkan. Kaidah afiksasi awal men. Manakah memasuki kata dasar yang dimulai huruf TSKP. Huruf luluh menjadi men, mei, meng, dan mem. Misalnya men, memasuki kata dasar tarik, satu kurang, dan pinjam akan menjadi menarik, menyatu, mengurang, dan meminjam. Selanjutnya, afiks yang tidak luluh diluluhkan. Afiks men, memasuki kata asal atau kata dasar yang dimulai huruf kluster, seperti transmigrasi dan prosentase. Tidak luluh misalnya mentransmigrasikan dan memprosentasekan. Selanjutnya, morfem mem, disingkat N. Bentuk narik merupakan salah satu contoh kata dasar dari sekian kata dasar yang non-baku. Kata dasar tersebut muncul dari pengaruh kesalahan afiksasi. Yakini kata tarik lalu mendapat awalan men, menjadilah kata menarik. Selanjutnya, dalam proses komunikasi hanya menggunakan narik, padahal seharusnya menarik seperti dalam kalimat saya, belum menarik kesimpulan. Slide selanjutnya. Selanjutnya, morfem meng, disingkat eng, misalnya kata berimbuhan seperti ngoreksi, bukanlah kata berimbuhan yang baku. Kata berimbuhan tersebut muncul dari pengaruh kesalahan afiksasi al-morfem, al-morfmeng. Yakini dari kata koreksi lalu dimasuki awalan men, menjadilah kata berimbuhan mengoreksi. Selanjutnya, dalam proses berkomunikasi, hanya menggunakan ngoreksi padahal seharusnya TH seterusnya mengoreksi seperti dalam mengoreksi penggunaan secara separatif. Materi selanjutnya, morf menge, disingkat nge. Kata dasar seperti ngebom bukanlah kata yang baku. Kata dasar tersebut muncul sebagai akibat kesalahan afiksasi al-morfmeng. Menge yakini dari kata dasar, lalu memasuki awalan men, menjadilah kata berimbuhan mengebom. Selanjutnya, dalam proses berkomunikasi, masyarakat hanya menggunakan ngebom, padahal seharusnya mengebom seperti dalam kalimat Sadiqudin, karena mengebom pantai Sanur. Sekian materi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Naurona Sifa sebagai pemateri keempat. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kelima untuk membacakan materi tentang kesalahan reduplikasi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator. Di sini saya akan membacakan tentang kesalahan reduplikasi. Salah satu bentuk kesalahan morfologis dalam segi reduplikasi adalah perulangan bentuk dasar. Misalnya ngarang-mengarang. Bentuk perulangan tersebut berdasar dari kata asal karang lalu mendapat awalan men, menjadilah mengaran. Selanjutnya kata dasar mengaram mengalami proses reduplikasi ngarang-mengarang yang semestinya karang-mengarang, seperti dalam kalimat mereka belajar tentang karang-mengarang di sekolah. Kata ulang lain yang bisa ditemukan seperti itu adalah sebagai berikut. Ngejek-mengejek yang seharusnya ejek-mengejek. Yang kedua, ngutip-mengutip yang seharusnya kutip-mengutip. Yang ketiga, ngunjung-mengunjungi yang seharusnya kunjung-mengunjungi. Sekian materi dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga, kelima. Selanjutnya untuk penjelasan kesalahan
penulisan akan dibacakan oleh pemateri ke-6. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kesalahan penulisan. Yang pertama, menulis kata depan. Seringnya penulisan kata depan menjadi kesalahan yang sering terjadi. Hal ini biasa terjadi saat Anda menulis buku atau karya ilmiah, bahkan sebuah artikel. Bisa dibilang kesalahan ini paling sering ditemukan. Hal tersebut dapat terjadi karena ketidaktelitian atau ketidakpahaman mengenai perbedaan imbuhan dan penggunaan kata depan. Yang kedua, penggunaan tanda baca. Kesalahan kedua yang sering terjadi adalah penulisan tanda baca. Ibarat dalam percakapan atau suara lisan, tanda baca berfungsi menggantikan aksennya, intonasi naik turun, jeda, dan berhenti sebuah teks. Jika Anda menuliskan tanda baca secara sembarangan, maka Anda sama mengubah dengan narasi naskah tersebut. Misalnya, sebuah narasi tulisan tanpa ada titik atau koma. Orang yang membaca pasti akan tersengal-sengal membacanya sampai habis. Pembaca juga akan kebingungan menangkap maksud dari rangkaian kalimat tersebut. Kesalahan yang sering terjadi biasanya pada peletakan spasi sebelum tanda baca. Kesalahan ini biasa dibuat oleh kita yang baru belajar mengetik, tetapi ada juga yang sungguh-sungguh menganggapnya sebagai kaidah yang benar dalam menuliskan tanda baca, padahal tidak. Yang ketiga adalah menuliskan kata serapan bahasa asing. Ada banyak kata asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seringkali Anda akan menemui kata-kata dari bahasa Inggris, Arab, Belanda, atau bahkan bahasa daerah yang kemudian diserap dan diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Karena berasal dari bahasa asing, tentu saja ada beberapa huruf yang tersinterisasikan ke dalam huruf Latin yang sesuai kaidah yang berlaku dalam bahasa. Yang keempat, penulisan huruf kapital. Yang keempat adalah penulisan huruf kapital. Mungkin terdengar sepele menentukan huruf kapital pada sebuah kalimat. Namun siapa sangka ketelitian penggunaan huruf kata sering diabaikan. Biasanya penulis lebih memperhatikan penulisan huruf kata hingga lupa memperhatikan huruf kapital. Penulis biasanya lebih peduli pada paduan kata pada setiap kalimat dan kebersambungan tulisan alias substansi tulisannya ketimbang harus mengkoreksi huruf kapital. Supaya Anda tidak salah dalam menuliskan huruf kapital, berikut ini aturan huruf kapital yang diambil dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Mungkin itu tadi materi yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Wisnu sebagai pemateri ke-6. Adapun kesimpulan yang saya sampaikan pada materi kali ini yaitu kesalahan berbahasa adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan sebagai unit kebahasaan yang meliputi kata, kalimat, paragraf yang menyimpang dari sistem kaidah bahasa Indonesia baku, serta pemakaian ejaan dan tanda baca yang menyimpang dari sistem ejaan dan tanda baca yang telah ditetapkan. Kesalahan bahasa dalam bidang morfologi sendiri terbagi menjadi 3, yaitu kesalahan afiksasi, reduplikasi, dan penulisan sesuai yang telah dipaparkan oleh pemateri pada hari ini. Baiklah, itulah tadi kesimpulan yang telah saya sampaikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman kelompok 6 atas partisipasinya terhadap kelompok ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.